selamat datang di channel Manufaktur Asiknya WST. Perkenalkan, nama saya Fadia. Saya dan teman-teman saya kali ini akan menjelaskan tentang proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan persettingan pahat pada mesin bubut. Nah, pada video kali ini kami akan mencontohkan menggunakan komponen berupa upper press, housing press, dan button press. Baiklah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pemasangan benda kerja pada mesin bubut. Pemasangan benda kerja pada mesin bubut pada umumnya menggunakan cekam untuk benda kerja yang pendek. Jika panjang benda kerja jauh lebih besar daripada senternya, maka dapat didukung dengan senter kepala lepas, baik yang mati maupun yang putar. Cekam sendiri ada yang rahangnya 3 otomatis dan ada yang 4 independen. Selain itu, juga dapat digunakan cekam dengan jenis cekam pneumatik yang biasa digunakan untuk produksi massal untuk meningkatkan tingkat otomasi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak contoh pemasangannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Lia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan pemasangan benda kerja. Dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Masukkan dan putar kunci cekam pada masing-masing lubang penggerak rahang sehingga semua rahang berada pada garis indeks yang sama pada permukaan cekam. 2. Masukkan benda kerja ke dalam cekam sambil memegang benda kerja. Putarlah kunci cekam sampai benda kerja dijepit oleh 2 rahang yang saling berhadapan. Dengan cara yang sama, gerakkan rahang-rahang lainnya sehingga semua rahang menjepit benda kerja. 3. Dengan berpedoman pada garis-garis indeks yang terdapat pada permukaan cekam, aturlah posisi rahang-rahang agar kedudukan benda kerja kira-kira berada di tengah-tengah cekam. 4. Periksa kedudukan benda kerja sudah sentris atau belum dengan cara memasang balok penggores pada dudukan yang ditempatkan di atas bed mesin. Sentuhkan ujung penggores ke permukaan keliling benda kerja. 5. Putar ke cekam perlahan-lahan dengan tangan sambil memperhatikan apakah ujung penggores menyentuh terus ke permukaan benda kerja. Jika ujung penggores tidak menyentuh secara kontinu pada permukaan benda kerja yang diputar atau ada celah antara ujung penggores dengan permukaan benda kerja, berarti kedudukan benda kerja belum sentris. 6. Untuk memperbaiki kedudukan benda kerja yang belum sentris, kendurkan rahang di mana terdapat celah tadi dengan jarak setengah dari besarnya celah. Kemudian, ketatkan rahang berlawanan dengan rahang yang dikendurkan tersebut. 7. Ulangi pemeriksaan dan pengaturan ini sampai ujung penggores menyentuh ke seluruh permukaan benda kerja yang diputar. Berikut contoh pemasangan benda kerjanya. In a 4-jaw chuck on a lathe. I have a piece of round stock here. And first thing I want to do is rough set the chuck. So I'm going to bring a center in the tip of the way and put our work in. Now the jaws I want to tighten initially will be jaws number 3 and 4. So we'll put the stock in. I'm tightening 4. And now I'm going to tighten 3. Now this stock should be fairly close to being in center, but maybe not close enough. So we're going to put a dial indicator on it and see if we can bring it in a little bit closer. And you can see it's moving back and forth. I'm going to zoom in again so we can get a better look. So what I want to do is I want to loosen the jaw where the needle is moving in the furthest direction counterclockwise. And I'm just going to take the chuck key and put it in this chuck jaw. And I'm going to loosen it a little bit, not a lot, because I don't want that part to fall out. Now I'm going to rotate 180 degrees and I'm going to tighten the jaw opposite. So 180 degrees, tighten the jaw opposite. Now this will push the work away from me, moving it closer into center. So this size chuck should be good to the RPM on the machine. It's 2200. Perkenalkan, nama saya Imamuddin, NIM 2014 012031. Jangka sorong
merupakan alat untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,1 mm. Jadi alat ini lebih terperinci hasil pengukurannya dibandingkan penggaris atau mistar biasa. Dalam penggunaannya, alat ukur ini digunakan untuk mengukur besaran, panjang, ketebalan benda kerja, serta diameter luar dan dalam sebuah benda kerja. Ini merupakan bagian-bagian dari jangka sorong, seperti pada gambar. Yang pertama ada pengunci. Dalam hal ini, pengunci mempunyai fungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran. Lalu yang kedua ada rahang luar. Rahang luar ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang luar memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam sebuah benda. Misalnya diameter hasil pengeboran ataupun diameter sebuah lubang. Yang ketiga ada rahang dalam yang terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang dalam ini memiliki fungsi untuk mengukur dimensi luar atau sisi bagian luar sebuah benda kerja. Misalnya tebal, lebar sebuah benda kerja atau diameter luar sebuah benda kerja. Yang keempat ada depth probe atau pengukur kedalaman. Bagian ini umumnya terletak bagian ujung jangka sorong. Depth probe memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Yang kelima ada skala utama. Skala utama dalam bentuk satuan cm memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk cm, yang disebut juga metric cycle, dan dalam bentuk satuan inci untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk inci, yang disebut juga imperial scale. Yang keenam ada skala nonius. Skala nonius dalam bentuk milimeter berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter. Skala nonius dinamakan juga skala Fresnel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman. NIM 2018-01-278. Cara menggunakan jangka sorong, yaitu ada 4. Yang pertama, langkah pertama, konturkan baut pengunci dan geserkan bagian rahang geser. Pastikan rahang geser kerja dengan baik. Jangan lupa untuk memeriksa atau cek ketika rahang tertutup, harus menunjukkan angka 0. 2. Langkah berikutnya adalah membersihkan permukaan benda dan permukaan rahang agar tidak ada benda yang menempel yang bisa menyebabkan ketidaktepatan hasil pengukuran. 3. Selanjutnya tutup geser rahang hingga menjepit benda yang diukur. Ketahuilah hasil dengan membaca skalanya utama dan skala noniusnya. 4. Jika Anda ingin mengukur diameter bagian dalam sebuah benda, misalnya diameter cincin, maka pengukuran menggunakan rahang atas. Rapatkan rahang atas, lalu tempatkan benda dalam kurung, misalnya cincin, yang akan diukur diameternya. Tarik rahang geser hingga kedua rahang menempel dan menekan bagian dalam benda. Pastikan bahwa dinding bagian dalam
benda gerak dan benda tegak lurus dengan skala, dalam artian benda jangan sampai miring. Cara menghitung dan membaca hasil pengukuran jangka sorong. Dalam membaca hasil pengukuran jangka sorong, kita akan melihat dua jenis skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Skala utama terdiri dari deretan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 cm, dan seterusnya, yang berada pada bagian tetap. Ada juga skala utama dalam satuan inci pada bagian atasnya, sama seperti penggaris meter. Kemudian pada bagian yang bisa digeser adalah skala Nonius untuk menunjukkan satuan 0,1 mm. Cara menyajikan data pada hasil pembacaan jangka sorong. Penyajian hasil pengukuran menurut ilmu fisika harus selalu ada angka relatif dalam kurung lebih kurang. Hal ini karena setiap alat ukur ataupun proses pengukuran tidak dijamin menghasilkan hasil pengukuran yang absolut atau tepat sekali. Mungkin saja saat pengukuran pada pergerakan alat atau juga cara mengamati yang tidak pas. Oleh karena itu, dalam menyajikan laporan dari pengukuran menggunakan jangka sorong harus ada nilai ketidakpastiannya sebesar 0,05 mm. Nilai 0,05 meter tersebut merupakan setengah dari tingkat keakuratan atau ketelitian jangka sorong, yakni 0,1 mm. Oke, ini pusat yang kami dapat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vijay, NIM 2018-01-2068. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara setting pahat pada mesin bubut. Pertama yang harus dilakukan adalah bersihkan rumah pahat tool post. Setelah bersih, kedudukan baut pada tool post. Letakkan pengganjal pahat yang berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat agar sesuai presisi center drill. Pengganjalan ini penting, jadi tidak boleh ditinggalkan. Pasang pengganjal minimal 1 buah. Setelah pengganjal terpasang, letakkan pahat di atas pengganjal. Keluarkan sedikit mata pahat yang akan diakankan pada benda kerja. Setelah terpasang, kencangkan baut tool push supaya pahat tidak goyang, tidak berubah posisinya. Dekatkan mata pahat ke center drill untuk dipresisikan. Caranya dengan mendekatkan eratkan ke center drill. Jika kondisinya mata pahat dan center drill belum presisi, mungkin kurang tinggi, segera tambahkan pengganjal seperti langkah pertama tadi. Sesuaikan dengan kondisi center drill bagaimanapun caranya supaya mata pahat dan center drill menjadi presisi seperti gambar ini. Boswat NIM 2018-01-2052. Pada penjelasan sebelumnya, yang dijelaskan adalah setting pahat upper press, yaitu dengan mata pahat yang umum seperti biasanya lurus bersinggungan dengan benda kerja yang membentuk 90 derajat. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara setting pahat untuk model benda kerja housing press dan button press. Housing press pada fase ini digunakan adalah mata bor untuk membuat lubang pada bagian atas benda. Cara settingnya, buka kunci pada rumah mata bor, lalu pilih mata bor yang ukuran kecil dahulu untuk menandai sebagai center drill. Setelah lubang terbentuk terganti, mata bor dengan mata yang ukuran sedang untuk memperbesar diameter lubang. Dilanjutkan dengan ukuran sesuai ketentuan benda kerja. Button press, pahat yang digunakan adalah mata bor. Pada button press adalah membuat lubang di atas lubang dengan diameter yang lebih besar. Cara settingnya sama dengan setting housing press, yaitu dengan membuka kunci rumah pahat lalu memasang langsung ukuran yang besar, karena center sudah diketahui dari proses housing press.